Mei 1998 terjadi. Diketahui setelah menyatakan mundur, Soeharto kemudian menyerahkan jabatan presiden kepada Wakil Presiden Bacharuddin Yusuf Habibie. Tapi bukan berarti transisi kekuasaan itu berjalan mulus. Sejumlah rintangan dihadapi Habibie pada awal pemerintahan, termasuk pada 22 Mei 1998 ketika kediaman Habibie dan istana kepresidenan dikepung pasukan bersenjata yang dipimpin langsung oleh Prabowo Subianto. Muncul waktu itu adalah gerakan kudeta yang dipimpin atau dikomandani oleh Prabowo Subianto sebagai Pangkostrat. Anda mendapatkan laporan itu dari Pangap. Reaksi Anda waktu itu bagaimana? Reaksi saya adalah saya memberikan petunjuk kepada Pangap untuk segera sebelum matahari terbenam Pangkostrat diganti, dan kepada penggantinya ditugaskan untuk segera mengembalikan semua pasukan-pasukan Kostrat ke tempatnya masing-masing. Saya berasumsi bahwa adanya gerakan yang tidak sesuai dengan struktur. Prabowo mengatakan sama saya waktu itu, Anda ini presiden apa? Naif. Saya jawabnya, masa dulu. Yang penting saya presidennya, saya menunggu. Harusnya kudeta dulu. Tindakan yang dilakukan oleh Prabowo ini dianggap suatu bentuk kudeta yang melecehkan nama baik TNI. Karena tindakan tersebut dilakukan Prabowo secara sepihak tanpa sepengetahuan Panglima ABRI saat itu, Jenderal TNI Wiranto. Seorang mantan intel Amerika mengungkap jati diri Prabowo. Sebenarnya, Prabowo merupakan sosok pembunuh berdarah dingin yang mempunyai akal sangat licik. Ia rela menghabisi nyawa siapapun orang yang tidak ia sukai. Prabowo orang yang paling banyak bunuh orang sipil. Dia orang yang pernah kerja paling dekat dengan Intel Amerika, dengan Pentagon Amerika. Dia yang pernah bilang sama saya bahwa pembantaian massal itu oke kalau lakukan di desa-desa jauh mana saksi-saksi tidak bisa lihat. Dia yang menghina Gus Dur di depan saya karena menurut Prabowo tak cocok untuk negara punya presiden sipil dan juga buta, memalukan, kata. Setelah diselidiki, ternyata pembantaian tidak hanya terjadi pada tragedi aktivis 1998 di Jakarta saja. Namun Prabowo juga menjadi tersangka yang menghabisi banyak nyawa pada pembunuhan massal di Papua dan Timur Timur. Prabowo yang terkait dengan pembunuhan massal di Kararas, dengan pembunuhan massal di Papua. Prabowo yang terkait dengan penculikan, siksaan, niksaan dan pembunuhan aktivis di sini di Jakarta. Jadi bahaya untuk banyak